Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan sebelum liga dimulai ada beberapa hal yang disoroti. Yang pertama, menurut Erick Thohir, PSSI sudah siap dan sudah mulai berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua, menurut Erick Thohir, PT LIB pun akan dipastikan mulai berubah ke arah yang baik. Sekarang tinggal supporter. Federasi dan operator sudah mulai menuju ke arah yang lebih baik. Berarti supporter pun harus ikut berubah ke semua yang lebih baik. Buang semua kebiasaan buruk, rusuh, ribut, saling hujat, rugikan klub dengan flare, dan lain sebagainya. Karena menurut Erick Thohir, sepak bola tak akan bisa maju jika tak didukung semua belah pihak, termasuk supporter. Karena sejatinya supporter adalah salah satu nyawa utama dalam sebuah kompetisi. Maka Erick Thohir mengajak para supporter untuk mulai dewasa dan berbenah dan serta berubah. Tapi ini sulit loh Pak Erick. Meskipun para pentolan supporter atau supporter resminya ini udah akur, tapi yang di bawah-bawahnya ini loh yang jadi biang kerok. Karena kan pasti ada aja nih manusia yang bukannya suka kedamaian, tapi sukanya keributan. Kami pribadi kadang bingung loh sama pemikiran orang-orang yang masih aja nyimpen dendam dan seolah-olah inginnya tuh ribut mulu. Tuhan kan udah menganugerahkan rasa sayang dalam hati setiap manusia. Tapi kok ada ya orang yang sukanya tuh bikin onar dan gak pernah mau lihat yang damai-damai? Apa rasa kasih sayang itu udah dicabut dari dalam hati dia gitu? Menurut salah seorang legenda yang datang ke Indonesia, yakni Juan Veron, Indonesia itu khususnya sepak bolanya sebenarnya masa depannya akan cerah. Dengan pemimpin yang baik, federasi yang baik, operator yang baik, dan didukung supporter yang fanatik adalah sebuah landasan awal untuk menjadi kompetisi terbaik di muka bumi. Bahkan menurut Roberto Carlos, Indonesia harusnya tidak perlu ragu datangkan bintang-bintang dunia jika ingin nama sepak bola Indonesia itu dikenal di mancanegara, sebab Indonesia memiliki kesempatan itu. Saya setuju sih dengan pendapat para mantan bintang dunia ini. Tapi kan mereka belum tahu seperti apa sepak bola kita yang dulu-dulu. Mereka taunya yang sekarang yang sudah dipimpin oleh Eto'o. Tapi memang benar sih, kami setuju dengan ucapan Erick Thohir. Semua harus bersinergi, baik federasi, operator, klub, dan supporter harus bersatu padu dalam sepak bola. Itu baru bisa maju. Ayolah, wujudkan ini bersama-sama. Udahlah, nggak usah lagi dengerin para provokator yang inginnya memecah belah, khususnya di kalangan supporter. Toh nggak ada untungnya. Apa coba untungnya ribut mulu? Ya provokator mah ketawa ngakak kalau lihat yang ribut. Dianya mah anteng-anteng aja malah kabur. Tapi yang lainnya gimana? Jadi susah kan nantinya? Kesana kesini jadi khawatir, kesana kesini jadi takut. Coba kalau damai, kan adem. Mudah-mudahan aja kita doakan bersama ya oknum-oknum yang masih menjadi para provokator dan masih memiliki sifat pemecah belah segera dibukakan hatinya. Karena pada dasarnya oknum-oknum seperti ini pun masih memiliki hati. Erick Thohir bersama PSSI kerja lagi nih. Kali ini yang diusik itu adalah wasit. Setelah sebelumnya ada VAR, ada sanksi dan denda, kali ini kepala wasitnya langsung yang diusik. Ya, Ahmad Riyad yang tadinya jadi ketua komite wasit katanya atau kabarnya diganti cuy. Tapi kami kesulitan nih nyari tahu siapa orang yang jadi ketua komite wasit yang baru. Tapi menurut Esko PSSI Arya Sinulinga, ketua komite wasit ini bukan dari anggota Esko loh, orang luar katanya sih. Dan katanya ketua komite wasit yang baru ini sesuai harapan Eto'o, tegas, berani, dan gak pandang bulu. Ketua komite wasit kita perbarui, dia bukan dari orang Esko. Dia ini orangnya tegas, berani, dan gak pandang bulu. Dan memang ini yang diinginkan oleh Pak Ketum dan juga masyarakat, ujar Arya Sinulinga. Jadi penasaran nih, siapa ya kira-kira? Tapi terlepas siapapun yang akan jadi ketua komite wasit yang baru, yang pasti satu persatu ternyata Eto'o benahi sepak bolanya maupun juga di jajaran PSSI-nya. Ya emang tetap disayangkan banget ya, Eto'o ini nggak bisa milih Esko-nya sendiri. Coba kalau Eto'o bisa milih Esko-nya sendiri, wah ini pasti lebih bagus ya. Tapi semoga aja ya ketua komite wasit yang baru ini nggak mencela-mencele, yang kalau disuruh mundur malah bilang enak aja mundur.
Eksekusi regulasi pertandingan. Kenapa sekarang melindungi regulasi pertandingan? Enak aja mundur. Nah, kita akan lihatin dan tunggu nih siapa sih sosoknya ketua komite wasit yang baru, dan kita akan lihat nih rekam jejak dan kinerjanya, ya gak? Tapi ya semoga aja akan ada terus perubahan dan perombakan di PSSI. Selanjutnya komite disiplin kali ya yang dirombak, ya nggak? PSIS Semarang resmi melepas status kepengelolaan Stadion Citarum. Disampaikan dalam laman resmi PSIS, pengelola Stadion Citarum akan dikelola oleh pihak swasta. PSIS sendiri akan pindah baik kantor dan tempat latihan ke training ground PSIS di Wisesa. Ini artinya PSIS udah mulai berbenah dan mandiri guys. Good job. Biru Tengah udah punya training ground nih. Biru Barat gimana nih? Menurut bos Persib Teddy Cahyono, Persib bukannya nggak mau bikin training ground. Tempatnya udah ada yang di sekitar Stadion GBLA. Tapi apa ya? Kata bos Teddy sih bukan soal uang, tapi soal perizinan. Kok izin sih? Kan tuh tanah udah dibeli Persib, berarti milik Persib dong. Nah, katanya sih gini nih, Persib ini masih nunggu keputusan soal lelang GBLA nih. Kan Persib udah dinyatakan menang nih dalam lelang perdana soal kepemilikan GBLA. Tapi lelang finalnya kabarnya baru diputuskan di bulan ini. Nah, kalau hasil lelang final ini Persib menang, ya otomatis izin pun sudah pasti keluar dong. Karena artinya GBLA jadi milik Persib, dan itu pun artinya pembangunan training ground pun bisa dijalankan. Ya, semoga aja terrealisasi ya. Soalnya masa tim sekelas Persib gak punya training ground sih? Apa kata orang-orang yang nyinyir nih? Dan satu hal lagi nih, buat pemerintah daerah Jawa Barat khususnya daerah Bandung nih, ayolah bantulah sepak bola kita. Jangan selalu mempersulit izin yang ujung-ujungnya duit dan duit. Ada duit baru jalan. Aduh ya, semoga aja ya semua bisa berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan baik. Nah kan baru aja kemarin diomongin soal draft jadwal yang udah bocor duluan. Ternyata masih ada polemik loh. Ya, salah satunya soal stadion. PT LIB merilis draft jadwal liga beserta stadionnya, tapi ternyata semua stadion yang terdaftar di situ itu belum semuanya diverifikasi loh. Kok bisa belum diverifikasi udah ditulis di situ? Aduh. Seperti yang menimpa tim PSS Sleman, meskipun dalam draft tersebut PSS itu bermarkas di Maguwo Harjo, tapi rupanya Maguwo Harjo ini belum tentu lolos verifikasi loh, khususnya verifikasi dari Polri, PUPR, dan PSSI. Kok bisa? Kan Maguwo Harjo stadion megah. Katanya sih gini nih, meskipun Maguwo Harjo ini terlihat megah, tapi faktanya ada beberapa kekurangan di Stadion Maguwo Harjo. Menurut Menteri PUPR Basuki, kekurangan utama Maguwo Harjo yang pertama ada rumput yang buruk. Jika hujan becek, jika panas, lapangan jadi keras. Lalu kursi stadion yang masih pakai beton dan belum single seat. Kemudian lampu penerangan yang kurang terang dan belum sampai 12.000 lux dan masih pakai bolham biasa. Kemudian juga soal pintu keluar masuk nih stadion yang dinilai terlalu sempit. Nih tuh baca sendiri artikelnya ya. Lah kalau sekelas Maguwo Harjo aja nggak lolos, gimana sama Sultan Agung? Terus PSS Sleman mau ngungsi kemana nih? Dan menurut kami jika Maguwo Harjo dinyatakan gak lolos, pasti akan banyak yang protes. Soalnya yang seperti Maguwo Harjo ini banyak, terutama soal kursi single seat loh. Indomik Arena aja belum semuanya single seat. Begitupun dengan Brawijaya, Demang Lehman, BJ Habibie, apalagi PT IKA. Nah gimana tuh PSSI, LIB, dan PUPR? Bicara soal stadion, Persik Kediri kabarnya akan punya stadion baru yang nantinya akan menggantikan Stadion Brawijaya. Stadion ini resmi dibangun pada tanggal 31 Mei lalu. Stadion ini berada di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan. Nantinya stadion ini akan berkapasitas kurang lebih 50.000 penonton. Tapi lagi-lagi ya, bukan klub
Persik Kediri yang bikin, tapi Pemda Kediri dengan anggaran APBD sebesar 149,79 miliar rupiah dan direncanakan akan rampung pada awal tahun 2024. Ya ginilah yang kami bilang, giliran klub nggak boleh bikin stadion sendiri, sementara Pemda justru bikin stadion sendiri dengan anggaran APBD. Karena Pemda ini pinter supaya klub nantinya nyewa stadion dan Pemda dapat duit. Giliran mau dibeli sama klub, alasannya ini dibangun dengan uang rakyat, jadi nggak bisa dimiliki sama pribadi. Aduh, Wakanda, Wakanda. Ini masih soal stadion lo ya. PSSI, PUPR, dan Polri udah menetapkan stadion Grade A alias stadion utama yang paling layak dipasangi VAR. Salah satunya adalah stadion milik Persib, GBLA. Jadi kalau kata yang udah ngontrol sih dari PUPR, PSSI, dari Polri dan juga dari tim VAR, GBLA ini udah 90% fix sangat layak dipasangi VAR. Udah tahu dong artinya? Ini artinya udah nggak ada lagi yang namanya alasan GBLA nggak layak dipakai pertandingan lo ya. Kalau masih ada yang mengatakan GBLA ini nggak layak, fix harus diusut nih. Kecuali ada keributan, kerusuhan, dan tragedi di stadion ini yang bikin Persib nggak bisa main di stadion ini. Ini baru bisa dibilang wajar ya. Dan inilah stadion-stadion Grade A yang paling layak di Liga 1 dipasangi VAR versi tim VAR dan PSSI. Ada GBK, Manahan, Iwayan Dipta, GBLA, Jatidiri, Patriot Candrabaga, dan Wibawa Mukti. Sebenarnya masih ada sih beberapa stadion yang menurut tim VAR ini bisa dibilang Grade A, tapi stadion-stadion ini tuh bermasalah, seperti Pakansari yang direnovasi, JIS yang sengketa, dan juga lain-lain. Barito Putra diam-diam tengah membangun skuad yang lumayan mewah juga nih musim ini. Memang sih nggak begitu banyak pemain lokal yang direkrut, tapi di sektor asing kami pikir cukup bagus rekrutan Barito Putra. Udah ada Renan Alves, ada Mike Ott, ada Tocantins yang baru. Barito Putra resmikan satu pemain asing anyar, yakni Murilo Mendes dari Brazil berposisi sebagai striker. Berarti Barito tinggal cari dua pemain lagi nih, sosok asing ya, dan ini akan segera diumumkan. Soalnya pendaftaran pemain akan segera ditutup sih. PSIS Semarang resmi memperkenalkan wonderkid Timor Leste Paulo Gali. Gali diperkenalkan di akun Instagram resmi PSIS Semarang. Pemuda berusia katanya sih 18 tahun ini dikontrak satu musim sama PSIS dengan opsi perpanjangan. Jadi sekarang PSIS itu udah punya Portes, Marukawa, Vitinho, dan Paulo Gali. Berarti tinggal dua lagi ya. Bayangkara FC resmi merekrut gelandang asing asal Filipina Dylan De Bruyker. Meskipun belum diumumkan secara resmi di akun Instagramnya Bayangkara FC, tapi di akun Instagramnya Dylan De Bruyker hal ini sudah terlihat. Bayangkara kemungkinan akan masih mencari pemain asing lainnya, soalnya Alex baru saja dilepas. Yang artinya Bayangkara baru ada Sales, Najem, Mayer, dan juga Dylan. Persis Solo akhirnya meresmikan Ramadan Sananta. Meskipun belum ditongolkan si wajah ganteng Sananta ini, tapi di official Persis Solo udah diumumkan Sananta ke Persis Solo dengan gaya dan tanda-tandanya. Sak Jose lah. Begitupun dengan Persebaya yang meresmikan pemain asing ASEAN-nya. Ia adalah Song Uyong asal Singapura keturunan Korea. Song diperkenalkan di akun Instagram resmi Persebaya. Song dikontrak dengan durasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan.